warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nael Salsabila Ramadhani Kusnadi dengan NIM 2505 1204075 dari kelas TIA 2025. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan cara instalasi dan setup untuk VirtualBox dan sistem operasi Ubuntu GNOME. Sebelum kita mulai untuk proses instalasi teknisnya, saya ingin menjelaskan dulu secara konseptual apa itu VirtualBox dan kenapa kita memerlukannya. Jadi, VirtualBox sendiri merupakan sebuah perangkat lunak virtualisasi yang dikembangkan oleh Oracle Corporation. Sifat VirtualBox ini open source dan gratis, jadi kita tidak perlu membayar lisensi apapun. Secara sederhana, VirtualBox ini memungkinkan kita untuk menciptakan sebuah komputer di dalam komputer. Analoginya seperti ini, teman-teman. Bayangkan laptop kalian merupakan sebuah gedung besar, dan di dalam gedung tersebut kita bisa menyewa ataupun membuat ruangan-ruangan terpisah yang masing-masing berfungsi sebagai kantor independen. VirtualBox inilah yang menyediakan ruangan-ruangan virtual tersebut. Dalam istilah teknis, komputer fisik yang kita gunakan disebut sebagai host. Sistem operasi yang berjalan di dalam VirtualBox disebut sebagai guest. Jadi nanti hostnya merupakan Windows ataupun Mac OS, sedangkan guestnya adalah Ubuntu yang akan kita install. Lalu kenapa kita memerlukan VirtualBox? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama adalah keamanan. Apapun yang kita lakukan di dalam virtual machine tidak akan mempengaruhi sistem operasi utama. Misalkan Ubuntu error, crash, atau bahkan kena virus, Windows akan tetap aman. Jadi nanti ketika hal tersebut terjadi, kita tinggal menghapus virtual machine-nya dan membuat yang baru. Yang kedua adalah kemudahan eksperimen. Jadi kita bisa bebas mengutak-atik sistem operasi Linux tanpa takut merusak laptop. Yang ketiga adalah resource sharing. VirtualBox memungkinkan kita untuk berbagi sumber daya antara host dan guest. Jadi RAM dan CPU akan dialokasikan sebagai sebagian untuk Ubuntu dan tidak menghabiskan seluruh kapasitas laptop. Kita juga bisa sharing folder, clipboard, bahkan drag and drop file antara Windows dan Ubuntu. Yang keempat adalah snapshot dan backup. Fitur snapshot di VirtualBox memungkinkan kita untuk menyimpan kondisi VirtualBox pada titik tertentu. Jadi kalau nanti ada kesalahan fatal, kita bisa kembali ke kondisi snapshot tersebut. Yang kelima adalah multiple OS dalam satu laptop. Dengan VirtualBox, kita bisa menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus. Misalkan sambil mengerjakan tugas dengan menggunakan Linux atau Ubuntu, kita masih bisa membuka Microsoft Office di Windows. Jadi bisa disimpulkan, VirtualBox merupakan solusi paling praktis dan aman untuk kebutuhan tugas kuliah yang berkaitan dengan Linux. Selanjutnya adalah ke tahap persiapan. Yang perlu kalian pastikan sebelum memulai instalasi ini adalah spesifikasi minimum laptop. VirtualBox dan Ubuntu membutuhkan resource yang cukup besar, jadi kita pastikan dulu laptop memenuhi syarat minimal. Untuk RAM itu sekitar 8 GB, dan hal ini dikarenakan Windows sendiri itu biasanya sudah memakan 3-4 GB RAM. Kemudian Ubuntu yang akan berjalan di Windows kita akan kita berikan minimal 2-4 GB agar berjalan lancar. Jadi totalnya bisa 6 hingga 8 GB. Untuk rekomendasi idealnya adalah 16 GB, di mana Windows akan mendapat 8 dan Ubuntu mendapat 8 GB, dan keduanya akan berjalan sangat lancar. Untuk prosesor, minimal di Intel Core i3 generasi ke-8 atau AMD Ryzen 3. Semakin tinggi clock speed dan jumlah core-nya akan semakin bagus. Untuk storage, kita butuh sekitar 30 hingga 50 GB. File ISO Ubuntu sendiri sekitar 4,4 hingga 5 GB, dan virtual hard disk yang akan kita buat nanti akan mengambil sekitar 25 hingga 30 GB. Satu hal yang sangat penting dan sering terlewat adalah fitur virtualization technology. Jadi fitur ini merupakan fitur yang ada di prosesor modern dan harus diaktifkan dari BIOS. Jadi tanpa fitur ini, VirtualBox akan berjalan sangat lambat atau bahkan tidak bisa menjalankan virtual machine 64-bit. Baik, selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi. Teman-teman bisa membuka di browser teman-teman virtualbox.org. Jadi teman-teman bisa langsung cari VirtualBox.
Nah, teman-teman bisa klik yang paling atas, klik download. Nah, ini bisa disesuaikan dengan host OS teman-teman. Dikarenakan saya host OS-nya adalah Windows, saya akan menekan Windows. Ini teman-teman bisa tunggu download selama beberapa saat. Baik, ini sudah selesai downloadnya. Jadi teman-teman bisa langsung membuka folder tempat penyimpanan installer ini, dan dia akan berformat .exe ya teman-teman. Kita tinggal tekan. Teman-teman bisa klik yes untuk allow this app to make changes to your device. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik next. Nah, ini bisa teman-teman baca terlebih dahulu. Jika sudah, teman-teman bisa klik I accept the terms of the license agreement. Lalu klik next. Ini langsung klik next saja karena ini untuk menaruh di mana tempat VirtualBox-nya. Nah, ini klik yes. Ini klik yes. Nah, ini bisa teman pilih atau tidak, tapi ini tetap saya pilih saja. Lalu klik next. Nah, lalu teman-teman bisa langsung klik install. Nah, proses instalasi ini akan memakan sedikit banyak waktu. Jadi teman-teman bisa menunggu selama beberapa saat. Nah, ini berarti VirtualBox-nya sudah diinstal. Kita klik finish. Nah, ini saya tidak akan start terlebih dahulu, tapi akan saya langsung klik finish ya. Berarti sudah selesai. Nah, jika sudah selesai, teman-teman sekarang perlu membuka web namanya Ubuntu. Jadi di kolom pencarian, teman-teman bisa searching Ubuntu Desktop. Jadi kita akan menggunakan Ubuntu Desktop ini. Nah, download Ubuntu Desktop. Nah, teman-teman bisa sesuaikan. Saya akan menggunakan yang Intel. Ini saya download. Nah, ini biarkan saja ya. Tinggal tunggu downloadnya mulai. Jadi dia akan memakan sekitar 30 menitan dan memang cukup besar ya filenya teman-teman. Maka dari itu kita perlu storage yang mumpuni. Sembari menunggu, saya akan menjelaskan sedikit tentang Ubuntu GNOME. Jadi Ubuntu ini merupakan salah satu distro atau distribusi Linux yang paling populer. Dan GNOME sendiri merupakan desktop environment atau GUI atau tampilan terbuka yang digunakan oleh Ubuntu. Dan GNOME sendiri memiliki tampilan yang bersih, modern, dan mudah digunakan dan mirip sekali dengan macOS. Dan dengan GNOME kita bisa melakukan multitasking dengan mudah. Jadi mengelola jendela aplikasi dan mengakses berbagai pengaturan sistem. Dan kenapa Ubuntu GNOME ini sangat disukai itu karena stabil, banyak dokumentasi dan komunitasnya itu sangat besar. Jadi misalkan teman-teman ada kesulitan, teman-teman bisa langsung bertanya di komunitasnya. Baik teman-teman, ini sudah selesai untuk downloadnya. Jadi kita bisa langsung membuka untuk VirtualBox-nya terlebih dahulu. Ini teman-teman bisa langsung membuka VirtualBox. Di sini bisa langsung dibuka. Nah, ini karena sebenarnya saya sudah pernah punya ya, ini saya remove terlebih dahulu. Baik teman-teman, teman-teman bisa langsung membuka untuk VirtualBox yang baru. Ini tekan new.
Lalu bisa langsung ketik Ubuntu untuk VM-nya. Ubuntu seperti ini. ISO-nya bisa langsung klik yang sudah kita download. Nah, ini bisa sama. Nah, seperti ini ya teman-teman. Langsung klik next. Nah, base memory ini saya buat setidaknya masih di yang hijau, ini saya buat di 6000-an. Number of CPU-nya saya buat 4 dan disk size-nya saya lebihin jadi sekitar di 50-an. Oke, klik next, lalu ini finish. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa ke setting terlebih dahulu dan cek untuk video memori. Ini saya jadi fullin di 128. Nah, ini klik lagi dan ini sudah oke. Nah, lalu bisa langsung di start. Ini akan memakan sedikit banyak waktu juga, jadi bisa teman-teman tunggu. Baik teman-teman, jika sudah muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung try on install Ubuntu. Nanti akan loading. Baik teman-teman, ini sudah terlihat Ubuntu-nya. Nah, teman-teman bisa langsung memilih language atau bahasa. Saya pilih English ya, lalu klik next. Ini saya klik next saja. Untuk keyboardnya ini saya juga pilih next yang US. Ini next. Nah, ini bisa install Ubuntu, lalu interaktif. Ini default selection aja, lalu next aja. Ini akan loading selama beberapa lama. Nah, teman-teman bisa create account. Ini saya contoh saja, misalkan namanya Arif, lalu username-nya ini saya ganti jadi admin gitu ya, admin 1. Nah, ini passwordnya admin 1 gitu. Nah, ini nggak apa-apa ya, karena ini hanya untuk contoh. Nah, ini klik next. Nah, ini time-nya di Asia, di Jakarta saja teman-teman. Nah, ini klik install dan akan loading selama beberapa saat juga, jadi bisa teman-teman tunggu. Baik teman-teman, ini sudah terinstall untuk Ubuntu-nya. Ini bisa di restart now. Nah, dia akan loading seperti ini, jadi teman-teman bisa menunggu. Jadi jika sudah terlihat seperti ini layarnya, artinya teman-teman sudah berhasil mendownload Ubuntu dengan GUI atau desktop environment GNOME. Kita akan tunggu loading selama beberapa saat.
Baik teman-teman, ini sudah terinstall, jadi bisa langsung kita login dengan password yang sudah kita tentukan tadi di awal. Baik, dan ini sudah masuk ke Ubuntu-nya dengan desktop environment GNOME. Oke, seperti ini, bisa langsung klik next. Ini bisa dicek, dicentang dan pilih accent color-nya, klik next lalu finish. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada Firefox, App Center, Help Center, dan lain-lain. Baik teman-teman, itu saja untuk tutorial dari saya. Terima kasih banyak, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.